Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat buat kalian. Selamat apapun, yang terpenting adalah yang positif-positif saja. Semoga selama 1 minggu ini kalian menjalani hidup yang penuh berkat, penuh bahagia dan sukacita. Seminggu telah berlalu anak-anak, dan kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban sebagai orang beriman. Hari ini kita akan belajar tentang keluhuran martabat manusia. Nah, materi minggu lalu itu ada hubungannya. Dan kewajiban orang beriman itu apa? Menghargai atau menghormati keluhuran martabat manusia. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, keluhuran martabat manusia. Ya, buku yang dipakai masih sama ya. Kompetensi dasar akan saya lewati biasa. Nah, indikator yang penting menyebutkan beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. Menyebutkan contoh sikap perendahan terhadap martabat luhur manusia. Menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Menjelaskan bahwa setiap manusia yang meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. Memahami isi pesan Gaudium et Spes artikel 12 tentang keluhuran martabat manusia. Dan menyebutkan sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Ya. Apa yang akan kita pelajari bersama? Pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Martabat luhur manusia sebagai citra Allah atau gambar Allah. Ini kelas 7 semester 1. Perjuangan Yesus dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Bacalah cerita I.J. Kasimo atau I.Y. Kasimo di buku paket halaman 55 dan buatlah pertanyaan menggunakan 5W1H dan jawablah pertanyaannya. Ya. Apa, siapa, kapan, kenapa, di mana, dan bagaimana. Buatlah pertanyaanmu, otomatis yang bermutu pastinya ya, pertanyaan bermutu dan jawaban yang panjang, tidak jawaban yang pendek. Karena kenapa? Belajarlah menulis pertanyaan yang baik, yang bagus, dan jawaban yang sedikit panjang. Kegunaannya apa? Untuk melatih kalian nanti di SMA. Karena kalian bukan anak SD lagi. Oke, kita lanjutkan. Silakan bukunya dibuka ya dan dibaca nanti. Nah, mari kita pahami dulu. Pada umumnya, masyarakat memandang keluhuran martabat manusia dari jabatan yang dimilikinya. Sebagian masyarakat menilai seseorang dari kekayaan atau harta yang dimilikinya. Sebagian lagi berpandangan nilai seseorang ditentukan oleh penampilannya. Semakin mereka memiliki kekayaan, jabatannya semakin tinggi, maka mereka akan semakin dihormati. Inilah yang menyebabkan I.Y. Kasimo kurang dihargai keberadaannya. Karena berpenampilan sangat sederhana. Seharusnya semua manusia dihargai martabatnya bukan karena penampilannya, kekayaan, ataupun jabatannya. Tetap dihargai karena keberadaannya sebagai seorang pribadi. Jadi bukan soal ekonomi atau pakaian, penampilan, katakanlah ya OOTD ya, outfit on the day. Maka bukan soal baju. Orang yang berpakaian baju rapi pasti orang kaya, orang yang berada. Saya menghormati. Tidak. Semua orang sekarang bisa menggunakan pakaian yang bagus kok. Ya, bukan soal pakaian yang bagus atau jabatan.
tapi apa? Keberadaan sebagai seorang pribadi, sebagai citra Allah. Nah, itulah yang dihormati. Saat kita menghormati orang lain yang juga citra Allah, gambaran dari Allah, kita juga menghormati Allah sebagai pemiliknya atau yang membuat kita atau yang mengadakan manusia. Nah, ajaran Yesus menjunjung martabat manusia. Ya, silahkan kitab sucinya dibuka dan baca dan renungkan secara baik-baik. Kutipan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 dan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 dan jawab pertanyaan di Google Form. Link Google Form akan saya sampaikan di GCR, WA, atau di deskripsi YouTube. Paling mudah nanti kalian mengakses video ini di YouTube dan di bawah ada deskripsinya, silahkan diklik ya. Silahkan disiapkan dulu Alkitabnya. Ya, mari kita pahami kembali. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan lainnya. Karena kenapa? Ya, karena kita segambar dan secitra dengan Allah. Di sini dijelaskan, dituliskan bahwa hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Maka setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya dan sesamanya sama artinya dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Selama hidupnya, Yesus selalu menjunjung tinggi dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Buktinya apa? Yesus tidak memandang latar belakang orangnya, tapi memandang setiap pribadinya. Orang sakit kusta, orang buta, orang miskin, nelayan, dirangkulnya. Apakah Yesus hanya peduli dengan orang-orang miskin? Tidak. Yesus terbuka dengan siapapun. Contohnya dengan orang yang berada, siapa? Kepala pasukan yang meminta Yesus untuk menyembuhkan prajuritnya. Tapi Yesus berkata, kepala pasukan itu berkata, Tuhan, sekiranya engkau tidak pantas datang ke rumah saya, tapi bersabdalah saja, maka hambaku akan sembuh. Akhirnya Yesus bersabda di situ ya, bahwa hambanya sembuh. Itu salah satunya. Nah, di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar Yesus dan nelayan adalah rasul-rasulnya nanti. Di sini dilihat bahwa Yesus sangat dekat dengan mereka, dengan orang yang miskin, karena tidak memandang latar belakangnya. Tapi memandang apa? Pribadinya sama. Ada rambut, punya rambut, hidung, mata, jenggot juga punya, brengos juga punya, dan berpakaian dan berkaki. Di sini dilihatkan bahwa Yesus malah cekeran ya, nggak pakai sepatu atau sendal. Biasanya pakainya kasut. Di sini malah nelayannya pakai sendal. Oke, kita lanjutkan. Nah, beberapa contoh tindakan Yesus yang memperlihatkan usahanya dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia adalah sebagai berikut. Yesus memilih para rasul dari kalangan orang-orang pinggiran. Mereka, para nelayan dan orang-orang berdosa. Seperti siapa? Pemungut cukai. Yesus menghargai persembahan dari seorang janda miskin. Dalam masyarakat Yahudi, keberadaan seorang janda tidak dihargai dan cenderung dianggap rendah martabatnya. Tetapi Yesus justru menghargai dan memuji persembahan janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Dalam tradisi Yahudi, seorang janda atau seorang wanita itu kalau dalam pertemuan itu tidak dihargai pendapatnya. Angin lalu. Yang dihargai adalah tanggapan dari kaum laki-laki. Ya, kalau wanita tidak dianggap pendapatnya, hanya pendapat kaum laki-laki yang dianggap. Nah, dalam peristiwa janda miskin di Bait Allah yang mempersembahkan, janda miskin itu memberi dari kekurangannya, tapi orang lain, orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Mudeng ya.
Kenapa janda miskin memberikan dari kekurangannya? 2 peser uang perak itu yang dia miliki, tinggal itu yang dia miliki. Tapi orang kaya, dia memberi dari kelebihan. Nah, kelebihan itu yang diberikan. Tapi orang kaya tidak memberikan semuanya, tetap memiliki cadangan uang yang dia simpan. Tapi kalau janda miskin itu tidak begitu. Maka lebih hebat seorang janda miskin daripada orang kaya. Nah, Yesus dekat dan mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, seperti Zakius, Maria Magdalena, dan sebagainya. Bagi masyarakat Yahudi, para pendosa harus dikucilkan. Mereka dianggap tidak layak hidup berada di tengah masyarakat. Contohnya, orang-orang yang penyakit kusta, orang-orang yang hidupnya sudah tidak layak, dia akan tinggal di luar kota Yerusalem. Kenapa? Ya, karena bagi orang-orang Yahudi, orang penyakit kusta itu adalah orang yang tidak diterima Allah, tidak diterima Tuhan. Dia dapat katakan kutukan sih ya, atau apalah. Nah, tapi Yesus datang ke situ dan menyembuhkan beberapa orang yang sakit kusta. Orang pengemis dia sembuhkan. Seperti itu. Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Ketika para murid mencaci maki para orang tua yang membawa anak-anak untuk mohon berkat kepada Yesus, sikap Yesus justru sebaliknya. Ia mengundang anak-anak itu datang mendekat. Kenapa? Ya, karena anak-anak itu adalah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa kok begitu ya? Anak-anak dia polos, dia selalu jujur, dia berkata apa adanya. Dia tidak mudah sakit hati. Jika bertengkar dengan temannya akan akhirnya dia berbalikan, tidak memiliki dendam dalam hatinya. Ya itulah. Maka dari itu Yesus mengatakan, ya anak-anak itu lambungnya kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah gede? Pasti aku nggak mau berteman lagi dengan dia karena dia telah menyakiti aku. Tapi berbeda dengan anak kecil, dia akan melupakannya dan tidak memiliki dendam. Berkelahi, ya balikan lagi, baikan. Berbeda dengan kita ya. Bagaimana dengan kamu? Nah, ini adalah gambar Yesus menyembuhkan orang penyakit buta. Siapa itu? Kita lihat namanya ya. Nah, sebagai murid-murid Yesus, dalam hidup sehari-hari, kita hendaknya belajar dari Yesus yang selalu berpihak pada kaum lemah dan miskin. Ya, kalau sekarang dalam gereja mengajarkan KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam kasih penyembuhan Bartimius lah, yang disembuhkan Yesus ini adalah Bartimius. Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang sikap terhadap sesama yang berbeda status sosialnya. Seorang seperti Bartimius adalah sesama yang patut dihargai dan diperhatikan, tidak dikucilkan ya. Yesus mau menyembuhkan Bartimius sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesamanya tanpa memandang perbedaan. Kita dapat belajar dari Yesus bahwa ada banyak Bartimius lain yang ada di sekitar kita. Mereka adalah kaum terlemah, sederhana, tersingkir, miskin, dan sebagainya yang membutuhkan perhatian atau bantuan dari kita. Kalau ada orang miskin, ada orang yang membutuhkan bantuan kita, ya kamu atau kita yang harus memberi mereka makan. Maksudnya apa? Berbagilah rezeki. Rezeki yang kita punya, sebagian adalah rezekinya mereka juga. Nah, Yesus melakukan solidaritas. Kok begitu? Ya, Allah yang turun menjadi manusia, Allah yang rela menjadi manusia, itu adalah bukti solider bahwa Tuhan itu peduli terhadap manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akhirnya Allah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus. Nah, ini adalah gambar Yesus bercakap-cakap dengan seorang pemungut cukai ya. Siapakah pemungut cukai ini? Dia adalah kecil dan dia ingin tahu Yesus itu kayak gimana sih. Akhirnya dia manjat karena tidak dapat melihat. Oke. Demikian juga dalam hidup sehari-hari kita harus mau menerima orang lain apa adanya. Seperti Yesus, ia mau menerima Zakius lah. Namanya adalah Zakius, orangnya pendek.
tidak tinggi, maka dia naik ke pohon agar bisa melihat Yesus dan menghargai dia. Sekalipun oleh masyarakat, Zakius dipandang rendah dan berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Namun Yesus tetap memperlakukan Zakius secara manusiawi. Martabat Zakius tidak direndahkan, tapi dihargai. Dalam perjalanannya, Yesus melihat Zakius dan berkata pada Zakius, "Zakius, turunlah. Hari ini aku akan menginap di rumahmu." Begitu bahagianya Zakius bahwa seorang yang dikagumi Zakius, Yesus mau tinggal bersamanya di rumahnya. Saat makan bersama, Yesus tetap menyapa Zakius. Ya, berbicara, ngobrol, memperlakukan Zakius secara manusiawi, tidak direndahkan martabatnya. Dalam perjumpaannya, Zakius merasa sesuatu yang luar biasa bahwa Yesus itu datang menjamah, menyapa. Dan Zakius dengan gembira hati mau membagikan separuh apa yang sudah dia pungut, mengembalikan uang-uangnya kepada orang-orang yang sudah dia pungut. Sebagai bukti apa? Sukacita dan pertobatannya. Oh, rasanya bahagia banget. Saat ada orang yang merasa berdosa, tetapi ada orang yang mau menerima, tidak merendahkan, tapi meninggikan, bahkan dihargai juga martabatnya, walaupun dia tahu pemungut cukai itu berdosa. Seperti itu. Tetap bertanya pada saya jika kalian kurang memahami apa yang saya sampaikan ini. Maaf jika terlalu cepat. Ya, jika kalian ingin membaca buku melalui internet, literasi, silahkan. Selama itu mengembangkan iman kalian dan menambah pengetahuan iman kalian. Tetap jangan menumpuk tugas, jangan menunda-nunda tugas. Jika sudah, selesaikan, kumpulkan agar tugas kalian tidak menumpuk, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Tuhan memberkati usaha keras dan hidupmu. Salam. Cogito ergo sum, spere audi vivere tota vita discendens. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Tuhan memberkati kalian. Sebelum saya menutup, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkah dalam